Di hotel lagi mesraan. Nggak bisa sih. Kalau di hotel nggak bisa sih. Terus bilang kalau udah ketemu pas lu dobrak pintunya, dia bilang sorry cuma temen nih, bilang kayak ini temen doang. Lu percaya? Oke, balik lagi di channel favorit, mukbang favorit warga Indonesia nih. Kalian hoki banget yang baru nonton video ini bagi pendatang baru, karena video ini adalah episode terbaru dari channel Bawa Makan. Bener, spesial nih. Nama konten ini adalah konten apa namanya judulnya? Lidah tetangga. Jadi di konten ini kita sambil ngomongin gosip-gosip yang baru beredar. Betul sekali. Jadi kita di sini sambil ditemani sambil makan juga, tidak berubah konsep, tidak berubah konsep. Tetap akan ada makan. Tetap makan, tapi kita sambil ada topik ceritanya nih. Topik ceritanya nih. Topik lidah tetangga nih. Lidah tetangga nih. Kita tetangganya. Kita tetangganya. Oke. Nih makanannya ada 2 ekor ayam panggang. 2 ekor ayam panggang. Ini kita siapin dulu deh makanannya deh. Ini ada garlic butter ini. Garlic butter ya. Waduh. Udah nih. Satu orang satu ya? Satu orang 1 ekor. Nah, 1 ekor seorang. Makanya kita makan nggak pakai nasi ini full. Ayam negeri nih. Ayam negeri. Wah, yaudah mulai ya. Kita makan dulu deh nih. Makan dulu. Jadi topik hari ini tuh topiknya lagi hangat banget, pas banget hari ini. Kita juga baru bikin deh. Kayaknya seru juga sambil gosip. Sambil makan gitu ya. Makan. Coba dulu. Leher. Enak loh. Apa ya? Lagi mau coba makanan dulu nih. Coba, tenang. Santai aja. Boleh lu. Wah. Kena di boiler. 1 ekor nih. Gua ambil dari yang bagian paling kurang favorit dulu deh. Dada ya? Dada dulu deh. Tapi ini dadanya empuk nih. Tuh ya? Dadanya empuk. Enggak ini. Enggak seret. Juicy loh nih, dadanya juicy nih. Enak juga ya? Enak, Cok. Emangnya gila coy. Lu coba dadanya deh. Nyedai dulu ya. Coba deh. Juicy gak tuh dadanya? Ya kan? Nggak seret dia kan ya? Wow. Ini orang yang makan dada, terus dadanya itu seret. Itu dadanya overcook gitu. Overcook ya? Pahanya empuk, dadanya empuk. Ya kan? Jadi hari ini kita lagi mau membahas tentang perselingkuhannya dunia manji ya. Gak usah gue tutupin lagi, yang udah ada di berita. Jujur, gue baru tahu sih. Baru tahu waktu sekarang ini kan? Gue baru tahu dari lu bahkan. Iya, gue juga baru tadi baca baru beritanya. tuh ya. Oke. Selingkuhnya sama istrinya ini Sexy God. Sexy God siapa ya? Rapper Indo gitu lah. Oke. Yang orang Bali kalau nggak salah ya. Si dunia manji ini punya bini kan? Punya keluarga kan? Punya keluarga. Lu selingkuh, tapi ini bukan selingkuh yang pertama kali. Udah pernah sebelumnya. Udah pernah selingkuh. Anjing. Kasus gitu, tai. Gue dengar ada kabar burung kalau dia di HW. Memang suka mingle gitu cari cewek. Menurut lu gitu salah ya? Salah. Udah sih deh. 40-an ini kali ya? 40-an sih kayaknya sih. Nggak tahu ya, gue nggak gitu ngikutin dia sih. Kan menurut gue kayak gitu. Oh jadi ceweknya nih
gininya ya. Ini ya. Terus kayak dia minta maaf gitu karena udah selingkuh. Lu maafin nggak? Aduh. Tergantung coy kondisinya coy. Kan udah punya anak nih misalkan. Makanya gue bilang tergantung kondisinya gitu loh. Kayak karena kan ada beberapa istri yang kayak udahlah tutup mata aja udah gitu. Yeah. Yang penting lu Cari duit. ya tanggung jawab lah, gue punya anak-anaknya sekolahin apa semua gitu kan. Jadi kalau gue jadi ini realistis ya, kalau gue istri yang kerja sendiri, gue punya uang sendiri, dan misalnya gue sebagai istri gue merasa diri gue masih cantik dan gue bisa cari ini lagi, suami lagi, gue tinggalin sih. tinggalin ya. Anak-anak lu? Anak-anak gue ikut gue lah. Ya lu kan yang nggak selingkuh ya. Iya, ikut gue lah. Kan dia udah lu sama istri orang lain di sana, iya. Tapi banyak, ini kasus banyak loh coy. Nggak cuma manjil, Nggak cuma manjil doang. Bapak-bapak juga banyak loh. Banyak. Om-om gitu. Banyak. Menurut lu selingkuh itu bisa diobatin nggak? Menurut gue bisa sih. Bisa ya? Menurut gue bisa. Maksudnya kayak lu selingkuh, terus kayak nextnya lu nggak selingkuh lagi gitu. Kan banyak orang kayak kata orang selingkuh itu kayak penyakit kayak nggak bisa sembuhin aja. Iya, menurut gue bisa sih. Menurut gue bisa. Walaupun mungkin pada kenyataannya tidak semudah itu ya. Cuman ya bisa gitu loh. Bukannya nggak bisa. Kalau emang untuk orang benar-benar bertobat, banyak orang yang bertobat gitu juga. Dia mau hidup benar, yaudah gue ada dulunya mungkin gue hidupnya acak adut lah, cewek sana sini. Tapi sekarang kayak mau bener, bisa ya. Iya. Bisa lah. Wah, istri lu selingkuh, lu maafin nggak? Wah. Enggak sih. Enggak kan? Enggak sih itu. Kenapa? Berarti lu minta maaf. Ya kan kalau udah istri gitu nggak bisa anjir. Nggak bisa gua akan ngeliat dia jadi orang yang berbeda. Udah bukan kayak dia yang sama lagi. Nah, janji nikah kan Nah, jelas. selingkuhnya gimana nih misalnya nih? Ketahuan jalan bareng atau ketahuan di ranjang? Di hotel. Wah. Nggak bisa sih. Di hotel lagi mesraan. Nggak bisa sih. Kalau di hotel nggak bisa sih. Terus bilang kalau udah ketemu pas lu dobrak pintunya dia bilang sorry cuma temen nih, bilang kayak ini temen doang. Lu percaya? Kenapa harus di hotel ya? Kayak kan bisa di restoran, ngopi gitu loh. Kenapa harus bermesraan? Karena teman kita sering loh kayak datang ke tempat ini loh, cewek juga loh. Ya tapi kan kondisinya ini dia punya suami. Kalau misalnya kayak single ya udah nggak apa-apa. Apa ya? Iya dong. Yang penting izin sih kayaknya. Ya, lu bilang kayak mau ketemu teman misalnya, mau laki kayak mau siapa? Mau makan nih, misalnya ngopi di mana, makan malam dinner di mana, ya oke, nggak apa-apa sih, santai aja. Tapi pulang, jangan nggak pulang. Kalau nggak pulang cari sih. Carilah. Iyalah. Parah sih, selingkuh sih. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau lu masih mau selingkuh kayak gitu, lu jangan seriusin ceweknya. Iya. Lu udah kasih hati segala macam terus lu selingkuh, Bener. Kalau itu udah secara hukum udah salah tuh ya.
Lu nggak selingkuh aja, kasih hati ke orang tapi cuma main-main doang, itu udah salah tuh. Walaupun secara hukum enggak ya. Apalagi pakai hati. Nah, apalagi ini selingkuh. Lu kenapa ya orang suka selingkuh gitu? Penyebab utamanya apa ya? Penasaran kali ya? Penasaran ya? Iya. Kayak dia nggak, misalnya kayak bukan masalah istrinya nggak bisa memuaskan dia gitu loh, bukan. Kayak dia emang apa ya, penasaran sama cewek lain gitu kali ya. Kayak gue ngeliat kayak di TikTok gitu ada orang bilang kayak kenapa orang selingkuh, gara ya mungkin lu kayak dulu nggak sebesar cowok yang ini yang selingkuh. Menurut gue enggak juga sih. Apa nggak sebesar apa? Nggak sebesar value lu nggak sebesar dengan cowok yang dia selingkuh. Kan Enggak. Cewek lu selingkuh nih. Orang bisa selingkuh sama cowok yang value lebih rendah. Iya loh. Makanya gue nggak setuju. Enggak. Gue kalau nggak setuju itu. Ada loh. Selingkuh itu nggak harus yang lebih punya value yang lebih tinggi dengan materi atau segala macam. Kalau orang lebih asik, kan orang kayak pengen cobain adventure nggak sih? Iya. Ada orang yang pacaran sama orangnya bukan pendiam, misalnya kan orang yang apa namanya extrovert. Biasanya selingkuh sama introvert, pengen cobain. Sama introvert gimana sih rasanya? Bisa loh. Tapi beberapa ada yang bilang memang selingkuh tuh penyakit. Menurut gua, lu kalau misalkan mau kayak gitu, menurut gua jangan nikah dah. Maksudnya udah bawa tanggungan, coy, udah bawa punya anak gitu. Kalau nggak punya anak ya masih kayak ya udah lu putus mau cerai dah, udah nggak punya tanggungan juga nih. Jadi nggak melibatkan orang, nggak ada orang lain yang dirugiin gitu loh, minimal jangan ketahuan sih. Sebenarnya kalau orang selingkuh, banyak yang bilang juga kayak selingkuh oke aja selama nggak ketahuan. Ya kalau nggak ketahuan ya nggak, ya gimana, nggak ada yang tahu gitu lu selingkuh kan jadinya kan. Terus si Manji ini ketahuannya gimana? Itu kayak ini ngomong deh kalau nggak salah. Si suaminya si ceweknya sebenarnya udah tau dari lama. Oh si Sexy God ini nih. Iya udah tahu, cuman dia diemin aja. Tadi sih gue baru baca sekali gitu, belum tahu deh karena kenapa tuh ketahuannya. Bisa gitu ya, suaminya udah tahu istrinya lama selingkuh, dia diemin aja gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa ya? Kayak lu udah tahu nih, terus diemin aja gitu deh, udahlah. Mungkin dia selingkuh juga. Mungkin. Jadi ya udahlah. Iya. Kemarin gue juga baca berita apa ada orang cabul di mobil di Bandung. Oh ya di Bandung ya. Iya lu tau ya itu. Tahu. Anjing. Ya masalah gue bingung gini. Kenapa? Kalau cabul di mobil ditangkep. Nah, tempatnya tertutup. Kayak ini mobil gua gitu. Ini juga gue lihat jadi perdebatan emang. Banyak pro kontra di sini sebenarnya masalah cabul di mobil ya. Cabul di mobil secara hukum nggak salah tuh. Tapi yang di videonya itu kan si satpamnya sampai mukul-mukul mobilnya pakai sapu gitu atau apa gitu. Karena dia kabur. Iya, tapi itu kalau mobil rusak, si satpam dituntut. Habis itu satpam. Maksudnya, kenapa emang kalau kabur? Nah, kalau di publik, netizen, komen-komen biasa ngomongnya masalah normal. Oke. Maksudnya kayak itu kan di tempat umum, di parkiran. Terus? Mungkin bisa aja orang lihat. Tapi di dalam pikiran gue juga siapa yang lihat? Orang dalam mobil gitu kan. Kayak lu orang yang lihat kan satpam gara-gara satpam ngecek kan. Kan mesin nyala nih pasti kan. Terus satpam ngeliat kayak ini mobil nyala. Nggak turun-turun apa nih? Satpam ngecek, maka satpam tahu kan gitu kan. Kalau kayak warga sipil gitu. Lu gitu. Di apartemen atau di mall ada mobil parkiran nyala.
kepo banget. Iya kayak lu. ini apaan nih? Lu liatin gitu kan nggak mungkin kan. Kalau satpam kan wajar gitu loh, kayak ini kenapa? Lu ngapain udah lama di sini dalam mobil nyala terus nggak jalan-jalan, lu kenapa gitu misalnya kan mungkin bisa aja ada nggak tahu lah apa pingsan kayak atau apa nggak tahu gitu loh. Menurut gua masalah Kabel mobil. ya. Karena masyarakat pun nggak lihat, nggak ada yang lihat. Ini di tempat tertutup juga, kacanya mungkin gelap juga. Secara hukum ya, secara hukum nggak salah. Cuman mungkin memang kan kadang di dalam kehidupan kita itu kan ada hukum-hukum yang tidak tertulis gitu loh. Hukum adat ya. Hukum adat, norma-norma dan itu norma gitu loh, hukum-hukum yang nggak tertulis gitu loh. Tapi bukan berarti hukum tertulis tersebut bisa bikin orang kena tindak pidana, nggak bisa. Soalnya kan di Indonesia tuh sering banget kan yang kayak wah remaja di kosan ketahuan misalnya bersetubuh terus disuruh bugil gitu nih keluar diarak-arak gitu kan, maksudnya kayak apa sih gitu, kenapa kayak lu Siapa yang siapa hakimin? kayak lu siapa sih kayak lu sampai kayak mau mempermaluin orang gitu. Menurut gua kalau misalkan di mobil anjing kayak ya ini mobil punya gua kayak Yeah. terus kayak udah gitu. Mobil gua ya. Iya anjing. Cuman ya itu di komen-komen pun juga banyak yang ngebelain gitu lah, banyak yang kayak komen kayak ngurusin amat gini urusan orang gini-gini, terus ada yang balasin kayak wah pasti sering juga begitu ya. Tai, nggak harus, maksudnya lu nggak harus kayak begitu kayak untuk bilang itu bener atau enggak anjing. Tapi emang orang Indonesia keponya gila. Gua ke luar negeri gitu, kayak ke Singapura deh, yang deket-deket gitu. Orang tuh nggak peduli jing, kayak lu Iya. mau ngapain kek, kayak jalan mah jalannya udah kayak orang lagi mau apa. Yang penting lu jangan ganggu gua aja ya. Ya buatnya kalau di hotel boleh orang nyantok. Iya. Tapi kalau misalkan di ini apa di kosan nggak boleh. Maksudnya kayak maksudnya merata gitu ya. Di hotel juga nggak boleh sih. Cuman kayak siapa yang mau susah aksesnya kali buat gerbong hotel kali ya. Ya nggak susah lah. Ratusan kamar gitu Kan kan. orang udah bayar dapat privacy Iya. gitu kan. Kosan juga udah bayar. Iya juga sih. Kosan juga bayar juga. Bayar juga. Si Anji dulu pernah selingkuh, dia selingkuhin istrinya dia yang sekarang. Yang dulu nih. Ya Kan- gitu dah. Kalau bilang dia pernah selingkuh kan. Itu kondisi dia udah nikah. Udah. Terus istri maafin. Kayaknya maafin aja. Gue juga nggak tahu tentang Anji sih, tapi tadi gue denger kayak di komen-komennya, wah kalau udah selingkuh mah nggak bisa diobatin. Yang udah pernah selingkuh mah nggak bisa diobatin. Terus kayak kena lagi, ya gitu. Berarti kan udah pernah kan? Gue nggak tahu dah. Udah Jadi mana komen nih? Lambe mana? di TikTok. TikTok. Tapi yang paling gue kesel tuh kayak citra di depan publiknya tuh kayak Iya. baik-baik gitu, kayak anak soleh gitu. Iya. Belakang kayaknya Iya. itu yang buat gue kayak Najis. mendingan sekalian kayak misalkan dulu siapa kayak citranya kayak siapa ya, Eric Kolim gitu misalkan. Iya. Kalau udah mau selingkuh juga udah tau lah emang lu Nih, Satria. ya Satria gitu. Citranya kan udah gitu Iya, lagi. Satria kan bangsat nih, udah orang tau lah dia Udah udah tahu selingkuh dah. Di TikTok akunnya sendiri aja. Iya, iya. Postingan geser ceweknya beda. Siap. Lagi siap gitu orang. Gila. Coba sekarang menurut lu gimana tanggapan lu pada Ya coba tentang selingkuh? tanggapan lo orang Ya, di sini selingkuh tuh semua. gimana coy? Selingkuh tuh gimana? Coba. Kalau menurut gue itu udah selingkuh tuh, kayak ini bini orang nggak selingkuh. Apa yang menurut lu mendefinisikan selingkuh? Ya kalau udah gimana gitu? Sebenarnya dari oke gini. Contoh misalnya gue punya istri, terus gue chattingan sama temen cewek gue, chattingan biasa, itu nggak selingkuh. Ya, Tapi kalau misalnya sebenarnya sih selingkuh itu dimulai kalau misalnya lu udah punya niat sih, niat kayak suka gitu, niat mau ngedeketin. Kalau menurut gue cuma kayak hangout,
tapi nggak ada niat, nggak ada masalah. Cuman maksudnya kalau misalkan niat itu kan kayak subjektif gitu kan, gua nggak bisa nilai lu gitu loh, kayak lu niat atau enggak gitu, yang bisa nilai, yang bisa dilihat dari mata gua ke lu gitu. Berarti apa kayak, gitu batasannya? Kalau udah selingkuh ngapain? Kayak misalnya istri gua nggak bisa ngeliat gua tuh selingkuh, udah kalau udah begini nih, gua nggak gitu selingkuh. Tuh. Jalan berdua di mall, misalnya atau enggak di mana, tanpa kayak cabut tanpa sepengetahuan istri gue. Yang misalnya kayak teman kantor, masa berdua? kalau misalkan udah kayak pada cabut gitu, nanti sisa berdua gitu. Oke. Itu masih oke. Itu masih oke. Itu masih oke. Ya udah, tapi kan lu bukan jalan. Maksudnya kayak abas. Ya udah misalnya kayak ya udah kayak lagi nunggu apa gitu. Lagi nunggu dijemput gitu misalnya, lagi nunggu Grab gitu misalnya. Ya udah. Kayak kalau kayak cuma 10 menit gitu misalnya, kayak udah gitu. Tapi jangan yang kayak lu janjian pergi berdua tanpa sepengetahuan pasangan lu. Itu menurut gua udah selingkuh sih. Kalau udah jalan gitu ya. Jalan. Iya. Kalau misalnya kayak berteman ya kan bisa bertiga, berempat pergi. Kenapa harus berdua gitu? Gitu sih. Ini konteksnya suami istri ya. Kalau pacar? Lu juga kayak nggak kasih kayak gitu. Gua anggap kayak iya sih, nggak juga sih. Nggak juga sih. Misal lu mau jalan sama orang nggak kasih tau gua. Iya, kalau kan pacar ada sesuatu. Oh iya, iya benar. Kalau pacar iya juga. Sama sih. Tapi kalau misalnya hubungan cowok dan cewek berdua nih masih tanpa status, ya itu nah, udah itu beda udah. Lu nggak berhak, Nay. Nggak berhak. Dia aja belum tentu milih lu. Bener. Udah selesai. Habis pas. Udah habis. Topiknya pas. Oke. Ya segitu aja lah. Terus jangan lupa komen kalau misalkan ada berita-berita yang hangat dan kalian otak berkumpul nggak ngerti ini gimana, boleh tanya kita, boleh kita bahas di video. Kita bahas di video. Jadi tentang makanannya apa boleh di share di bawah, sama topik apa lagi yang lagi hangat yang kalian kayak nggak tahu jalan keluarnya di mana, bisa komen di bawah. Untuk di episode berikutnya lidah tetangga. Ini baru bisa ada satu ya. Oke. Terima kasih. Thank you. Bye.